Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, pada video ini saya akan memaparkan evaluasi tugas individu dari pertemuan 1 sampai ke 4. Baik, pada pertemuan pertama kita membahas tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran mengakibatkan seorang guru harus memiliki persiapan dan kompetensi yang baik dari segi perencanaan pembelajaran dan kemampuan guru mengembangkan proses pembelajaran serta penguasaannya terhadap bahan ajar. Dan juga tidak cukup dengan kemampuan guru dalam menguasai kelas tanpa diimbangi dengan kemampuan melakukan evaluasi terhadap perencanaan kompetensi siswa yang sangat menentukan dalam konteks perencanaan berikutnya, atau kebijakan perlakuan terhadap siswa terkait dengan konsep belajar tuntas. Nah, di sini terdapat makna evaluasi, pengukuran, dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, evaluasi. Dalam Al-Quran, terminologi evaluasi pendidikan terdapat beberapa makna dengan mengacu kepada makna kalimat. Yang pertama, al-hisab atau al-muhasabah atau menghitung. Yang kedua, al-hukum. Yang ketiga, al-fitnah. Dan keempat, al-bala'at, ujian yang bisa berupa kebaikan dan keburukan. Kemudian pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian bilangan atau angka pada objek-objek atau sesuatu kejadian menurut aturan tertentu. Pada hasil pengukuran yang berupa angka atau skor, objek yang diukur berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai salah satu yang utuh yang menunjukkan kualitas perilaku belajar dari peserta didik. Subjek dalam hal ini menunjukkan pada peserta didik, objek menunjuk kepada domain hasil belajar, dan kejadian ditentukan oleh kualitas perilaku belajar peserta didik. Kemudian penilaian. Penilaian merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat atau derajat suatu objek atau kejadian yang didasarkan atas hasil pengukuran objek tersebut. Kegiatan ini juga digunakan untuk menilai materi, program, atau kebijakan-kebijakan dengan maksud untuk menetapkan nilai kelayakan peserta didik. Adapun sasaran-sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat 4 kemampuan peserta didik, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Dan yang keempat, sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta selaku khalifahnya di muka bumi. Kemudian pada pertemuan kedua atau tugas kedua, di sana dijelaskan tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Evaluasi dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan. Hal yang dievaluasi adalah karakteristik dari siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Karakteristik tersebut adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif atau pengetahuan intelektual dan akal. Afektif, yaitu sikap, minat, motivasi emosional, dan psikomotorik, yaitu keterampilan gerak, tindakan. Tampilan tersebut dapat dievaluasi melalui lisan, tertulis, maupun perbuatan. Selanjutnya, fungsi evaluasi, yaitu terdapat 3 fungsi evaluasi. Yang pertama sebagai alat seleksi, yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan, dan yang ketiga sebagai alat diagnostik. Tujuan evaluasi. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi tergantung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai
dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tersebut. Selanjutnya dapat dicari jalan untuk mengatasinya. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya. Selanjutnya, kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi, analisis data, dan penafsiran. Tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, dan menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menentukan frekuensi evaluasi. Ruang lingkup evaluasi. Objek evaluasi. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal. Yang pertama, kemampuan. Yang kedua, kepribadian. Kemudian sikap dan inteligensi. Evaluasi program pendidikan. Yang pertama, evaluasi secara rasional. Cara ini bisa dilakukan sebelum suatu program dilaksanakan atau pada saat suatu program selesai dibuat. Yang kedua, evaluasi secara empirik, yaitu berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Jadi, evaluasi program pendidikan secara empirik diperoleh dari pelaksanaan program tersebut. Jika hanya melakukan pertimbangan rasional yang sifatnya dugaan, tolak ukur yang digunakan adalah tolak ukur empirik dengan mengubah kriteria pengukuran yang sifatnya kualitatif ke dalam bentuk bilangan atau kuantitatif. Nah, selanjutnya pada pertemuan atau tugas ketiga, di sana dijelaskan penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada ranah kognitif atau LODS, MODS, dan HODS. Yang pertama, penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap dan keterampilan dan pengetahuan. Jenis-jenis penilaian autentik, teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal, sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada penilaian kompetensi pengetahuan, teknik, dan instrumennya melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian perbedaan LODS, MODS, dan HODS. LODS atau Lower Order Thinking Skill memiliki arti keterampilan berpikir tingkat rendah. Pada hal ini, LODS memiliki tingkatan mudah. Biasanya pertanyaan akan sesuai dengan materi apa yang dibahas dan tidak jauh berbeda dengan rumus yang diajarkan atau pemahaman yang diberikan. Di sini kita hanya melakukan 2 hal, yaitu mengingat dan memahami. Kemudian Middle Order Thinking Skill atau MODS. Pada pertanyaan ini akan seperti memutarbalikkan sebuah materi, walaupun hasilnya akan sama. Hal ini dapat membingungkan kita bila tidak benar-benar memahami materi atau pembahasan yang diajarkan. Di sini kita hanya melakukan 3 hal, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Higher Order Thinking Skill atau HODS. HODS memiliki arti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada hal ini, HODS memiliki tingkatan sulit. Pada pertanyaan HODS akan membuat kita benar-benar kritis dalam memahami pertanyaan dan hati-hati dalam menjawab. Kadang soal HODS juga bisa berupa pertanyaan jebakan yang seharusnya kita bisa menjawab, tetapi yang terjadi adalah kesalahan karena kita tidak berpikir secara hati-hati dan kritis dalam menjawab.
Karakteristik Hodge merupakan proses berpikir pada level yang lebih tinggi, tidak sekedar menghafal fakta, tapi melibatkan aktivitas mental dalam usaha mengeksplorasi pengalaman kompleks, reflektif, dan kreatif. Adapun karakteristik Hodge yang pertama fokus pada penalaran. Soal Hodge akan menitik beratkan pertanyaan yang bisa mengukur kemampuan menalar. Artinya, dari soal tersebut kita mampu menganalisis ide dan informasi secara kritis, melakukan transfer atau konsep ke konsep lainnya, hingga menggunakan analisis tersebut untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban yang benar. Nah, kemudian berkaitan dengan fenomena sehari-hari, karakteristik soal Hodge selanjutnya yaitu banyak mengaitkan suatu materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti fenomena sosial media, resesi ekonomi, rantai makanan, adaptasi tumbuhan, rotasi bumi, virus, dan sebagainya. Dan karakteristik yang ketiga soal berupa cerita, tabel, dan diagram. Saat mengerjakan soal Hodge, ada data yang diberikan dalam bentuk penggalan cerita, paragraf bacaan, gambar, tabel, maupun grafik. Nah, demikian evaluasi hasil pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.